Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak ustazah yang soleh dan solehat? Semoga senantiasa sehat ya. Senang sekali Ustazah bisa membersamai kalian semua dalam pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 3, PB 4 dan 5. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari sama-sama kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ustazah yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Mampu dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, mari kita belajar tentang kehidupan. Pada pagi hari ini, Ustazah akan bercerita tentang kisah sebongkah roti. Didengarkan ya. Ada seorang wanita yang membuat roti untuk makanan keluarganya. Setiap harinya wanita ini membuat roti ekstra untuk diberikan pada orang lain yang kebetulan melewati rumahnya. Dia meletakkan roti itu pada jendela rumahnya untuk siapa saja yang ingin mengambil roti tersebut. Setiap hari ada orang yang sudah bungkuk datang dan mengambil roti itu. Tetapi bukannya mengucapkan terima kasih dan menunjukkan keramahan, pria itu malah menggerutu sejumlah kata yang selalu dia ucapkan setiap hari. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Begitu gumam si orang tersebut. Hal ini berlangsung secara terus-menerus. Hari demi hari pria bungkuk itu selalu datang dan mengambil roti, seraya mengatakan sesuatu dengan mengucapkan perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali bersamamu. Wanita itu merasa sebal dengannya. Bukannya berterima kasih, katanya dalam hati. Setiap hari pria itu mengatakan hal yang sama. Apa maksudnya ya? Pikir wanita itu. Suatu hari tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk menyingkirkan pria bungkuk itu. Dia berniat membuat roti dengan racun di dalamnya. Tetapi ketika akan meletakkannya pada jendela, dia gemetar dan tersadar. Apa yang telah kulakukan, katanya. Roti itu akhirnya dibakarnya habis dan dia menggantinya dengan roti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, pria itu datang lagi dan tetap mengatakan hal yang sama. Perempuan tersebut tidak menyadari peperangan batin. Putra wanita itu pergi merantau jauh dari tempat tinggalnya. Dan sudah berbulan-bulan dirinya tidak mendapatkan kabar tentang keberadaan putranya itu. Wanita ini terus berdoa agar putranya diberi keselamatan dan tempat kembali padanya. Malam itu pintu rumahnya diketuk dari luar. Wanita itu pun membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat sang anak berdiri di hadapannya. Anak itu terlihat sangat kurus dan lemah. Rupanya dia kelaparan. Sang anak menatap ibunya dan berkata, "Ibu, ini keajaiban. Ketika aku masih jauh dari sini, aku kelelahan dan pingsan. Aku mungkin akan mati kelaparan. Tetapi
Pada saat itu ada orang bungkuk datang melintas dan memberiku sebuah roti, ungkap sang anak. Pria itu berkata, ini yang aku makan setiap hari. Hari ini aku memberikannya padamu, karena kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Kemudian seketika wajah ibunya memucat dan tersandar di tembok. Dia teringat akan roti beracun yang hampir saja dia berikan pada orang bungkuk itu pagi tadi. Andai saja dia memberikannya pada orang bungkuk itu, tentunya anaknya lah yang akan dia racuni dengan tangannya sendiri. Akhirnya dia menyadari arti kata yang selalu diucapkan pria bungkuk itu. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Ananda yang soleh dan soleha, apa sih kira-kira hikmah di balik kisah ini? Setiap perbuatan buruk kita itu akan selalu ada bersama kita. Namun, perbuatan baik kita akan kembali kepada kita. Mari kita sama-sama senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Nah, kisah ini termasuk wujud kerjasama ya, saling memberi antara orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Selanjutnya kita akan pergi ke ASEAN ya, yaitu kerjasama ASEAN di bidang politik. Apa saja? Yang pertama, Defense Minister Meeting. Yang kedua, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang ketiga, pengiriman duta dan konsulat. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa sih Defense Minister Meeting itu? Yaitu suatu pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan. Ini dilakukan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, perjanjian ekstradisi ASEAN, yaitu suatu bentuk kerjasama dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan ASEAN. Dan negara ASEAN dapat mengembalikan tersangka tersebut ke negara asalnya. Yang ketiga, pengiriman duta dan konsulat. Setiap negara mengirim duta dan konsulat sebagai wakilnya di antara negara ASEAN. Dilakukan kenapa ini? Agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang keempat adalah perjanjian kawasan bebas nuklir, yaitu suatu perjanjian mengenai pelarangan melakukan perancangan dan pembuatan senjata nuklir di kawasan ASEAN. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, kerjasama ini untuk menjaga agar setiap negara tetap damai. Bebas berarti setiap negara mempunyai hak melakukan sesuatu secara bebas, tetapi tidak melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam ASEAN. Netral artinya tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara lain. Oke, Ananda yang soleh dan soleha, sekarang kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tadi sudah belajar tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik, yaitu ada Defense Minister Meeting, pengiriman duta dan konsul. Sekarang Ustazah punya suatu soal. Pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan untuk menentukan kesepakatan bersama termasuk wujud pengamalan sila keberapa? Yang harus digarisbawahi menentukan kesepakatan bersama. Nah, ini juga ada di sebelahnya ya, termasuk contoh kerjasama politik yang titik-titik. Nah, nanti silakan diisi ya.
Nah, yang kedua, kerjasama dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan ASEAN. Dan negara ASEAN mengembalikan tersangka ke negara asal. Sehingga warga negara tersebut kembali ke jalan yang benar. Ingat, kembali ke jalan yang benar berarti merupakan pengamalan sila keberapa. Nah, bentuk kerjasama ini termasuk contoh kerjasama politik ya, titik-titik. Selanjutnya yang ketiga, setiap negara mempunyai hak melakukan sesuatu secara bebas, tetapi tidak melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam ASEAN. Nah, hal ini merupakan pengamalan sila keberapa ya? Sama, masih termasuk contoh dalam kerjasama politik titik-titik. Nah, sekarang setiap negara mengirim duta dan konsulat sebagai wakilnya di negara ASEAN tanpa membedakan warna kulit, suku, dan golongan. Berarti hal ini termasuk pengamalan sila yang keberapa. Selanjutnya soal yang kelima, tidak ikut campur dengan urusan negara lain, termasuk wujud dari pengamalan sila keberapa. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, anak saja yang soleh dan soleha, kita dituntut untuk senantiasa meneladani perilaku baik atau berusaha untuk menghindari perilaku buruk adalah hal yang harus kita amalkan setiap hari. Nah, kira-kira perilaku baik apa ya yang dapat Ananda teladani dari tokoh-tokoh ASEAN tadi? Ya, mudah-mudahan Ananda yang soleh bisa memahami ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat mengambil hikmah dari suatu kejadian atau peristiwa. Dalam Quran Surah Yusuf, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi setiap apapun yang sudah Allah tentukan, itu pasti ada hikmahnya buat kita semua. Nah, yuk kita laksanakan ya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi Ananda bisa memahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat dalam belajar, jaga prokes ya. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.